Pernahkah kamu membayangkan sebuah kota kecil di Jawa mampu memengaruhi jalannya sejarah pulau ini? Kota Solo ternyata pernah menjadi pusat perubahan besar. Di tepi Sungai Bengawan Solo berdiri Surakarta, kota yang tampak tenang hari ini, namun dahulu menjadi panggung politik penting kerajaan Jawa. Semua bermula dari konflik besar di Kerajaan Mataram pada abad ke-18, ketika perebutan kekuasaan memicu perpecahan yang mengubah peta kekuasaan Jawa. Perselisihan antara para bangsawan Mataram membuat kerajaan besar itu goyah, hingga akhirnya campur tangan VOC memperkeruh situasi politik yang sudah rapuh. VOC melihat kesempatan emas untuk memperkuat pengaruhnya, lalu mendorong lahirnya perjanjian penting yang kelak mengubah sejarah Jawa selamanya. Pada tahun 1755, lahirlah Perjanjian Giyanti, kesepakatan yang membelah kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan baru yang berbeda. Dari perjanjian itu, lahir Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, menjadikan Solo sebagai pusat kerajaan baru yang memiliki pengaruh besar di Jawa. Kasunanan Surakarta kemudian membangun keraton megah yang bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat budaya, politik, dan strategi kekuasaan. Dari dalam tembok keraton inilah, banyak keputusan penting diambil, memengaruhi hubungan antara kerajaan Jawa, rakyat, dan kekuatan kolonial Belanda. Tak banyak yang tahu, Solo menjadi salah satu titik penting perubahan sejarah Jawa. Tempat perpecahan kerajaan justru melahirkan babak baru perjalanan Nusantara. Namun kisah Solo tidak berhenti pada lahirnya kerajaan baru. Justru dari kota ini, dinamika politik Jawa terus bergerak dan memengaruhi wilayah sekitarnya. Para Raja Surakarta harus menghadapi tekanan besar dari VOC yang perlahan memperkuat kendali atas kerajaan melalui perjanjian politik dan ekonomi. Meski tampak sebagai sekutu, hubungan antara keraton dan VOC sebenarnya penuh ketegangan karena kekuasaan kerajaan semakin dibatasi oleh kepentingan kolonial. Situasi ini membuat banyak bangsawan dan rakyat Jawa mulai mempertanyakan masa depan kerajaan serta peran para penguasa di tengah tekanan asing. Keraton Surakarta akhirnya menjadi tempat lahirnya berbagai strategi politik, diplomasi, bahkan perlawanan halus terhadap pengaruh kolonial yang semakin kuat. Selain politik, Solo juga berkembang sebagai pusat budaya Jawa yang memengaruhi seni, sastra, batik, hingga tradisi yang bertahan hingga sekarang. Dari keraton inilah berbagi tradisi penting Jawa dirawat, menjadikan Solo bukan sekedar kota kerajaan, tetapi juga penjaga identitas budaya masyarakat Jawa. Ketika zaman kolonial semakin kuat di Nusantara, Solo tetap memainkan peran penting sebagai simbol kekuasaan lokal yang masih bertahan. Keberadaan keraton dan bangsawan di Solo menciptakan keseimbangan rumit antara kekuasaan tradisional Jawa dan dominasi kolonial Belanda. Di balik ketenangan kota ini hari ini, tersimpan sejarah panjang bagaimana Solo pernah berada di tengah perubahan besar yang membentuk masa depan Jawa. Memasuki abad ke-19, Solo semakin dikenal sebagai pusat budaya Jawa yang berpengaruh, sekaligus tempat lahirnya gagasan baru tentang identitas dan masa depan rakyat Jawa. Di tengah tekanan kolonial, banyak tokoh Jawa mulai memikirkan perubahan besar, termasuk bagaimana mempertahankan budaya sambil menghadapi kekuasaan asing. Keraton Surakarta menjadi tempat berkumpulnya para bangsawan, seniman, dan pemikir yang ikut menjaga tradisi, sekaligus memengaruhi arah perkembangan masyarakat Jawa. Batik, gamelan, tari keraton, hingga sastra Jawa berkembang pesat di Solo, menjadikannya pusat budaya yang pengaruhnya menyebar ke berbagai daerah. Namun, di balik kemegahan budaya itu, rakyat Jawa tetap hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial yang mengatur banyak aspek kehidupan. Kondisi ini perlahan memicu munculnya kesadaran baru di kalangan masyarakat, bahwa perubahan besar suatu hari nanti pasti akan terjadi. Solo kemudian menjadi salah satu kota penting dalam lahirnya pergerakan nasional yang mulai tumbuh di awal abad ke-20. Berbagai organisasi dan gagasan kebangsaan mulai berkembang, menjadikan kota ini sebagai tempat pertemuan ide-ide perubahan bagi masa depan Indonesia. Dari kota inilah, semangat budaya, politik, dan kesadaran nasional perlahan menyatu, membentuk gelombang perubahan yang lebih besar di Nusantara. Tanpa banyak disadari, Solo telah memainkan peran penting dalam perjalanan panjang sejarah Jawa dan Indonesia menuju masa depan yang baru. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, Solo kembali menjadi kota penting yang menyimpan semangat perlawanan dan perubahan bagi masyarakat Jawa. Berbagai gerakan rakyat, tokoh pergerakan dan aktivitas politik mulai tumbuh di kota ini, menjadikan Solo sebagai bagian penting perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, peran Solo tidak langsung berakhir, karena kota ini tetap menjadi pusat budaya dan simbol sejarah penting di Jawa.
Keraton Surakarta masih berdiri hingga sekarang, menjadi pengingat bahwa kota ini pernah berada di tengah peristiwa besar yang mengubah arah sejarah. Banyak orang mungkin hanya mengenal Solo sebagai kota budaya, tetapi sedikit yang tahu bahwa kota ini pernah memegang peran penting dalam perubahan Jawa. Dari konflik kerajaan, perjanjian politik, hingga perkembangan budaya, Solo menyimpan kisah panjang yang membentuk perjalanan sejarah Jawa. Jejak sejarah itu masih terasa hingga hari ini, melalui tradisi, bangunan keraton dan budaya masyarakat yang terus hidup dari generasi ke generasi. Karena itulah Solo bukan sekedar kota biasa, melainkan salah satu tempat yang pernah memengaruhi arah sejarah besar di tanah Jawa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar dalam sejarah seringkali lahir dari kota-kota yang tampak sederhana. Jika kamu suka kisah sejarah seperti ini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, bagikan ke temanmu, dan subscribe channel Narasi Negeri.